Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Bagaimana Ibu? Kita sudah melihat, kemudian Ibu mengajar di kelas nih. Menurut Ibu nih, Ya. apa hal yang baik dari praktik ngajar? Dari ngajar kemarin itu apa yang baik? Yang menurut Ibu nih, wah ini udah baik banget nih gitu. Oke, dari kegiatan mengajar kemarin saya gitu ya, Pak Tri. Iya. Yang menurut saya sudah sesuai dengan RPP yang saya buat. Iya. Itu diantaranya anak-anak udah mulai bisa mengikuti kegiatan meskipun namanya anak-anak kelas 3 masih ada yang melenceng ya Pak Tri, tapi alhamdulillah kegiatannya bisa berjalan gitu kan. Itu sih Pak. Iya, itu yang baik ya. Ya. Oke, terus ada lagi yang menurut Ibu wah ini kayaknya nih tadi baik, anak-anaknya udah baik. Ada yang mengesankan nggak? Kalau yang cukup mengesankan lebih ke anak-anak ternyata sangat semangat gitu sama kegiatannya gitu kan. Saya kira kan yang tadinya kegiatannya cukup banyak, terus anak-anak agak bingung mungkin di awal gitu kan, tapi ternyata mereka bisa cukup ngikutin gitu. Berarti menurut Ibu anak-anak pertamanya agak bingung, Ya, kemudian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Baik, kalau menurut saya sih punya catatan sedikit ya. DA persepsi itu Ibu sudah sangat baik dalam mengawali pembelajaran, menanyakan kabar baik, sudah cukup baik, mengecek kehadiran siswa dengan memberi kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan tuh perasaan apa nih hari ini gitu kan. Kemudian itu sudah baik dan itu sangat menginspirasi. Kemudian Ibu juga menyanyikan lagu nasional sebagai rasa memupuk cinta tanah air. Kemudian juga Ibu memotivasi belajar siswa dengan bermain game dengan kata kunci, itu luar biasa. Dengan membacakan sebuah teks kemudian yang mengandung kata kunci ya kemarin ya. Oke. Ada catatan saya ini Bu, jadi ada catatan yang mungkin nanti di waktu yang akan datang menjadi pembelajaran buat kita. Jadi belum terlihat itu kontrak belajarnya, kesepakatan belajarnya. Nah, kesepakatan belajar antara kita nih dengan siswa dengan siswa. Kita belajarnya hari ini apa ya, kesepakatan kita ya, itu belum muncul kemarin. Kemudian dalam memberikan LKPD, kesempatan kepada siswa untuk membagikan LKPD, siswa sudah diberikan kesempatan untuk membantu membagi LKPD ya kemarin ya. Itu salah satu cara bagaimana menumbuhkan sikap percaya diri pada siswa dan juga merupakan wujud dari kolaborasi antara guru dengan siswa. Kemudian ada juga yang menjadi catatan bahwa ketika hasilnya sudah didapat oleh anak, nah ada satu hal yang menurut catatan saya itu artinya anak mengemukakan hasil belajarnya itu masih dalam satu variasi, misalnya menyampaikan, kemudian kan bisa saja dengan mereka bercerita gitu. Jadi dari hasil pembelajarannya itu belum masuk pada diferensiasi produknya, masih baru satu diferensi produknya. Kemudian memang betul setelah didiskusi diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi. Tadi hasil diskusinya menyampaikannya masih baru satu kelompok kemarin ya. Iya. Satu kelompok karena memang betul sudah memberikan kesempatan kepada siswa menyampaikan hasil kesimpulannya. Memang kalau kita lihat kemarin itu sudah cukup bagus, jadi anak diberikan kesempatan untuk
mengukur ya tentang bangun ya. Iya, Nah, bangun persegi panjang ya. Persegi panjang, kemudian mengidentifikasi sudutnya, kemudian ciri-ciri persegi panjang, dilihat dari sisinya. Anak sudah mampu tuh untuk menyebutkan walaupun memang belum maksimal. Nah, kemudian catatan lainnya adalah dalam pelaksanaan tugas kelompok, guru sudah baik dalam membimbingnya, kemudian membantu siswa. Namun memang kendala kita semuanya adalah kadang kita nggak sabar bahwa ini anak kok nggak bisa-bisa sih. Iya, betul. Iya, betul, Patri. Itu catatan hampir semua. Namun dari catatan semua itu tentunya nanti ibu akan melakukan tindak lanjut supaya ya kekurangan atau kurang maksimalnya tadi bisa menjadi lebih baik. Menurut ibu tindak lanjutnya apa itu? Iya, Patri, setelah saya diskusi dengan Bapak, akhirnya ada sesuatu yang terbuka dari saya. Tadi kan saya sebutkan anak-anak di awal memang agak bingung gitu kan ya. Di awal agak bingung, tapi ternyata akhirnya saya dapat nih solusinya. Oh, kenapa nih anak-anak agak bingung? Karena tadi kesepakatan itu di awal. Ternyata emang saya tidak membuat kesepakatan dengan anak-anak. Iya, jadi kesepakatan belajar ya. Jadi kayak kontrak belajar nih. Ya, yang akhirnya anak-anak di awal sempat bingung dulu apa ya sebenarnya kita mau belajar apa, kita mau apa gitu. Iya betul sih Pak. Saya udah ada nih ternyata. Jadi kan contoh kesepakatan belajar begini misalnya, nanti kalau yang satu maju yang lainnya dengarkan ya, setuju ya. Jadi kesepakatan belajarnya itu bisa nanti dituliskan di papan tulis gitu. Jadi kesepakatan belajar ya, nanti kalau pas ibu menerangkan kita bisa tertib ya, setuju. Nah itu nanti kesepakatan belajar. Dan kesepakatan belajar itu boleh nanti direvisi setiap kegiatan. Jadi tergantung dari situasinya. Nah, oke, kemudian adalah apa lagi Bu kalau yang ingin ibu tindak lanjut ini pada pembelajaran yang akan datang supaya hasilnya lebih berpihak pada murid? Kalau saya sih lebih ke pertama tadi dari sayanya dulu, mungkin nanti di awal lebih merencanakan lagi ke depannya, kemudian memang harus ada komunikasi sama anak-anak gitu kan, biar karena kalau hanya saya belum tentu anak-anak paham gitu kan. Betul. Yang mau kita pelajari nanti itu kita mau kegiatan ngapainnya anak-anak harus paham juga gitu kan. Itu sih Pak, biar nanti terus kemudian saya juga harus mungkin lebih banyak belajar lagi. Kurang bisa anak-anak kurang bisa mendengarkan dulu nih. Jadi antara anak-anak dengan saya itu berebutan ngomong gitu Pak ya. Mungkin karena tadi kesepakatan kelas itu kali ya Pak. Mungkin kesepakatan kelas belum sama-sama nih sepakat gitu kan. Kemudian bisa juga karena memang tingkat kelas rendah ya. Kelas 3 kan. Jadi kelas 3 kan masih main gitu anak maunya. Nah, tapi memang perlu sih nanti dicoba buat kesepakatan. Jadi kesepakatan itu nanti anak boleh tuh mengusulkan apa saja. Nanti setelah itu mana yang kita setujui. Nah gitu. Saya kira itu sih Bu. Jadi catatan setelah kemarin kita melihat Ibu mengajar dalam secara keseluruhan itu sangat bagus. Ya memang namanya mengajar ya. Memang kekurangan atau kurang maksimal itu memang catatan dan itu untuk perbaikan kita di masa yang akan datang. Terima kasih ini masukannya karena sangat membantu saya nanti ke depannya gitu kan. Saya jadi terbuka nih ternyata ada sesuatu yang kurang gitu. Iya, terima kasih Bu Shelly sudah berkenan bekerja sama dengan saya. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa maju bersama. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.